3, 2, 1. Assalamualaikum. Mainkan Ustadz. Iya Pak Ustadz. Ini saya mau nanya. Kan sekarang ini kadang-kadang zaman sekarang ya, kita sering lihat orang-orang itu ketika mereka lagi makan, ketika mereka lagi di mana, mereka itu kan rajin main posting. Nah, yang saya mau nanya di sini Pak Ustadz, kira-kira hukumnya apa itu Pak Ustadz? Masalah posting-posting makanan itu kan sama aja dia memamerkan itu. Ya. Menurut saya gitu loh. Ya. Dia memamerkan apa yang menjadi kebanggaan dia. Ya. Nah, ketika temannya melihat itu, kan pasti merasa, wah saya dia kepingin juga. Tapi gak diajak, dia hanya dipamerkan aja. Nah, itu yang saya mau tanya Pak Ustadz. Nah, ini yang sekarang beredar gitu loh. Di masyarakat. Ya, bahwasanya syariat Islam itu hal pamer, ya hal pamer itu dalam artian ria, ya dalam artian memamerkan atau memposting, ya, itu kembali ke hati, ya kembali ke hati. Nah, cuman di sisi lain dalam adab itu kita ini harus punya adab ke sesama makhluk, ya, ke sesama orang, terlebih ya, untuk ini ya di grup yang biasa dia posting itu, terlebih di saudara kita atau family kita, karena di family kita itu nggak semuanya orang ada gitu, nggak semuanya orang mampu. Betul, gitu. Menjaga perasaan itu adalah wajib, ya menjaga perasaan itu wajib. Maka ulama bilang fata'adab 3 kali. Maka beradablah maksudnya berakhlak, berperilaku yang baik gitu. Ya, emang di kitab itu kalau orang itu tidak belajar, ya dalam artian hanya sekilas pamer begitu, oke aja gitu, oke aja, tapi nyakitin, tergantung sih, tergantungnya menyikapi, ya kan? Di kitab At-Ta'limul Muta'allim disebutkan bahwasanya sebagian daripada warok yaitu menjaga hal-hal yang sifatnya bikin orang. Maaf Pak, sorry Pak, ini ada nih satu. Rekan kita satu nih. Nah, subhanallah. Sifat yang sifatnya bikin orang itu iri hati. Iri hati. Kenapa iri hati? Karena ini orang selalu memperlihatkan makanan atau kenikmatan yang dia ini ada bertetangga banyak. Di antaranya tidak memperlihatkan makanan kecuali dia membagi. Tidak sampai itu kalau masak sayur suruh lebihin airnya. Supaya apa? Supaya bisa membagi ke tetangga. Itu ajaran Rasulullah SAW dalam adab, ya. Kenapa? Karena kalau semuanya itu adabnya berarti nggak bagus Pak Ustadz. Adab nggak bagus. Kalau mereka berdalih wa amma bi ni'mati rabbika fadhi, dengan nikmat maka berceritalah, atau mengedarin di tujuan berceritalah. Sering memposting. Makanya lihat tempat gitu, lihat tempat. Ini baru kita bicara sama Pak Ustadz. Kalau kan sekarang ini termasuk lu, Bro. Kadang-kadang apa-apa lu sering posting makanan. Ya kan? Makanya saya tanya Pak Ustadz, ini kira-kira kalau posting itu ada apanya? Hukumnya seperti apa? Nah itu jangan dijawab dulu, biar Pak Ustadz dulu. Iya, seperti yang saya bilang tadi, dalam adab tidak bagus. Dalam adab tidak bagus karena melanggar istilahnya hak-hak bertetangga, hak-hak bersahabat, hak-hak bersaudara gitu. Kecuali emang sudah siap mereka untuk menerima edaran-edaran seperti itu. Contohnya mereka nggak bakalan iri kok, mereka nggak bakalan tersindir dalam artian, saya nggak pernah makan begini kok, malah dia pamer makanan gitu. Kecuali kalau yang udah begitu, udah siap begitu, ya kita share aja gitu. Tujuan kamu posting itu apa? Kadang-kadang kamu di mana kamu posting,
Kamu lagi di rumah makan, kamu posting. Kamu lagi beli baju, kamu posting. Sekarang tujuannya apa? Dengan postingan-postingan itu. Ini makanya sebenarnya Pak Ustadz ya. Tujuan saya posting itu ya bukan buat supaya buat pamer, bukan apa. Makanya saya ikuti kayak role model sekarang yang lagi rame, lagi booming. Makan posting, belajar posting. Bukan kita mau ibaratnya, wah mau pamer gue masak ini loh. Wah gue pengen beli baju, gue beli baju ini loh. Tujuannya nggak ke situ Pak Ustadz. Tujuannya kita ya setuju bukan. Mungkin persepsi orang, wah dia mau pamer, tapi kita yang ngikutin kayak orang-orang aja sih mah, gitu Pak. Hukumnya gimana tuh ngikutin orang aja gitu mah? Adab kembali Pak, tetap adabnya. Intinya kan gini, apa kita harus punya prinsip. Kita ini jangan asal memposting karena apalagi cuman berdalih ikut-ikutan, ya kan ikut-ikutan. Yang kalau yang diikutin bener, kalau yang diikutin salah, ya gitu. Jadi intinya dulu dia dengar, ada bertetangga, ada itu kita tidak memperlihatkan makanan kita kecuali kita membagi. Ya, gitu. Kalau udah yakin nih makanan kita ini bisa kita bagi, perlihatkan. Tapi kalau nggak yakin, lebih di apa namanya ditekankan untuk diumpat. Justru untuk diumpat kalau memang tidak bisa membagi tuh makanan. Ya. Kecuali emang udah niat full makanan semuanya saya kasih dah. Nggak apa-apa. Kan kasihan orang yang melihatnya Pak Ustadz. Iya. Nah itu pertama. Poin keduanya Pak Ustadz, kadang-kadang ini kawan kita juga nih. Dia saya luruskan. Kadang-kadang dia ngomong di mana, tapi adanya di mana. Ini kira-kira dosa apa enggak sih? Cara-cara seperti itu Pak Ustadz. Ya emang ada. Ini kalau kita berbicara dalam konteks dunia maya nih, itu maksudnya apa? Ya ada obrolan. Memang obrolan seperti itu ada dua ya. Dalam ilmu mantek itu ada dua ya. Jadi jatuhnya mantek. Ilmu mantek itu kalau memang ilmu manteknya pas ya nggak dosa. Ya, kalau ilmu manteknya pas ya takutnya. Pasnya seperti apa dulu? Pak Ustadz kan dia merugikan apa tidak merugikan kan gitu. Contohnya lagi di mana? Lagi di rumah. Iya. Bener itu. Bener. So, walaupun dia lagi di rumah Pak Roy, tapi sebenarnya dia lagi di rumah. Rumah siapa kek? Enggak. Seumpama dia nanya lagi di mana, gitu kan? Oh saya lagi di jalan. Lagi di jalan. Bener lagi di jalan. Jalan mana kan nggak tahu apa jalan belakang rumah. Nah begini. Maksudnya dia itu sengaja berbohong tapi tidak berbohong. Iya Pak. Sengaja berbohong tapi tidak berbohong. Maksudnya gini bukan sengaja berbohong ini ya. Dia itu pingin, saya tuh pingin di sini gitu loh, di yang jalan yang saya maksud gitu. Sedangkan yang dimaksud yang si penanya jalan yang di tempat jauh dari rumah gitu. Jadi sekarang tujuannya biar nggak ada yang ke rumah. Nah, sekarang pertanyaan yang tadi yang pertama dulu Pak Ustadz. Jadi intinya apa nih Pak Ustadz? Alangkahnya jangan posting makanan itu. Nah, ya itu tadi. Lebih baik diumpat daripada itu kan namanya ngumbar gitu kan Pak Ustadz. Lebih baik diumpat daripada ngumbar tapi tidak bisa membagi. Lebih baik. Kayak saya kadang-kadang di istri saya lagi masak apa, posting. Maksudnya kan dibagikan tetangga, dibagikan orang, itu yang benar. Tapi zaman sekarang ibu-ibu, jangankan istri saya, ya kan, pasti mereka posting. Ini gua ada ini, diposting. Nah ini berarti intinya apa? Artinya nggak boleh Pak Ustadz ya? Boleh. Intinya ya kalau ada yang hatinya itu ingin, nanti itu makanan tidak berkah. Subhanallah. Tidak berkah lagi udah. Makanya orang-orang dulu tuh kalau lagi makan tutup pintu. Biar apa? Biar nggak kelihatan. Justru diumpat. Nah sekarang ini justru dipamer. Tujuannya beda. Tujuannya bukan buat pamer Pak Roy. Tujuannya kita posting. Apa tujuannya? Niatnya kan tergantung dari niat. Niatnya apa? Niatnya ini kita posting. Satu, oke kita tadi kayak gitu dengan orang. Dua, lagi tren sekarang kan begitu. Lagi tren nih, kita kan tren model nih. Agak rame. Kan tren itu jangan menjadi yang kita ikut tren tapi tren yang tidak bagus kan gitu Pak Ustadz. Iya. Tapi kan kalau kita yang orang awam ini yang kurang ilmu kan, wah ini lagi rame, ini lagi booming ini, posting makanan, posting ini. Lagi rame aja kan. Jadi jual apa mana sih? Bukan, Pak Ustadz kan jual beda. Saya lagi makan nih, Pak Ustadz nih. Iya, di posting. Posisi lagi makan nih. Di ini satu tempat. Di posting. Saya posting. Jadi posting. Gitu. Jadi saya posting tapi saya posting itu di WA saya, contohnya di status saya.
Iya. Dan itu kan bukan buat pamer ke orang, dalam arti kan orang-orang yang bisa ngeliat itu kan yang terdaftar di kontak kita, tujuan kita bukan buat pamer, para enggak. Biar tuh paling nanya dari mana lo? Ah ini lo gue lagi makan ini, gitu. Nah itu intinya Pak Ustadz, anak-anak Iya, sekarang kalau- seperti itu. Iya, kalau masalah makan ya, kalau masalah posting ya itu mah kembali ke dia ya dalam syariat ya namanya. Enggak gini loh. Karena gini, makanan ketika dilihat oleh orang-orang miskin, maka tidak berkah lagi itu makanan. Subhanallah. Tidak berkah lagi. Karena mereka cuma menginginkan apa yang mereka posting ya kan. Tapi tidak dibagi gitu. Itulah ketidakberkahannya. Jadi intinya tidak ada nilai ininya di situ. Nilai ibadah. Ibadahnya nggak ada. Mudarat iya. Bisa. Kalau pekerjaan? Kalau pekerjaan? Hah? Iya makanya saya tadi bilang dilihat siapa yang dikirim atau di share untuk makanan. Kalau orang-orangnya seperti kayak kita udah siap ya nggak masalah. Yang Edo maksud apa tadi? Bini saya nih. Itu kan dagang ketahuan Bini dagang. saya kan dagang nih, dagang cake gitu Pak Roy. Bukan yang dagang dong. Bentar dulu. Edo kenapa gimana? Ada Satu-satu. orang lain yang review makanan dia. Kegiatannya gimana? Sama aja, posting juga. Review maksudnya? Review itu mengiklankan. Iklan. Oh iklan lain dijual maksudnya kan? Usaha itu namanya. Usaha. Beda itu beda. Itu kan ada niat untuk mau mendagangkan gitu loh. Beda Promosi. Promosi ya benar. Iya promosi. Terus saya harus gimana tuh? Hapus semua tuh postingan, nggak usah lakuin lagi tuh. Salah Ya, dong. lebih baik begitu. Tapi untuk orang ini ya, untuk orang yang beradab lebih baik begitu. Walaupun tujuan kita bukan buat pamer nih Pak Ustadz ya. Tuh, Iya. itu poinnya. Untuk orang yang beradab nih kembali ke kan kata ente bilang adab lebih Baik. diduluin daripada Ilmu. 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 kata ente kemarin. Ya, kalau kan kita, wah itu Nah ini Padahal- paling adab nih. enggak Padahal Iya. adab ilmu, nah, ya kan? Yang mana utama? Gimana utama? sama, iya. Adab. Berarti Yang saya maksud tadi ini, yang positif itu kan bicara adab juga. kan. Ya kan, itu kan bicara adab juga. Nah, Sunnahnya, sekarang kan kita, diumpat. yang kita sekarang tanyakan ke Ustadz ini, kalau adabnya begitu, berarti kan yang mana dulu nih? Adab atau ilmu? Nah dulu kamu bicarain. Adab. Adab. Nah terus Pak Ustadz gimana Pak Ustadz penjelasannya? Iya, kita seperti yang dibahas kemarin sama Ustadz Ayu, Ustadz Mizan ya kan. Ya. Ane pribadi sebenarnya kan ilmu itu ada dua, ya. Ilmu ada dua, ya. Ilmu syariat, ilmu tasawuf. Adapun adab itu masuk ke ilmu tasawuf. Intinya ilmu itu semua di atas. Ya, jadi di dalam ilmu itu ada ilmu adab, ada ilmu tentang ilmu syariat. Ya, ilmu syariat itu yang ilmu tanpa adab tapi dia nggak dosa gitu, cuma tanpa adab tapi nggak dosa. Ada nggak? Ada. Gitu. Contohnya apa? Dia telanjang di dalam kamar sendiri, telanjang tidur nggak ada telanjang, nggak dosa, makruh aja, makruh, nggak dosa. Tapi nggak punya adab gitu. Jadi ilmu itu ada ilmu syariat, ada ilmu tasawuf. Adab itu masuk ke tasawuf gitu. Jadi bukan ilmu adab didulukan daripada ilmu. Jadi adab dulu baru berilmu, bukan. Jadi ilmu itu ada ada dua ilmu, ada dua macam ilmu. Ilmu adab sama ilmu tasawuf sama ilmu syariat. Adab masuk ke ilmu